Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azizal Haddad dengan NPM 1817051011. Di sini saya dari jurusan Ilmu Komputer, Fakultas FMIPA. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah pengenalan pola. Di sini ada 6 yang harus saya lakukan. Di sini yang pertama itu mencari data pada Kaggle untuk deep learning. Kemudian yang kedua itu menjelaskan tentang datanya ini apa aja isinya. Kemudian yang ketiga itu memisahkan data menjadi data train, validation, dan test. Kemudian menggunakan Python. Kemudian untuk melakukan deep learning. Kemudian untuk menjelaskan hasilnya. Kemudian upload file Pythonnya. Nah, di sini kemudian untuk poin-poin yang yang akan ditentukan untuk penilaiannya itu durasi videonya maksimal 25-30 menit. Kemudian wajah mahasiswa terlihat jelas dan letaknya ada di kanan atas. Terus tanpa menghalangi presentasi, format videonya 75 pixel dan 30 fps. Kemudian menggunakan gambar atau animasi video yang menjelaskan poin-poin di atas. Kemudian yang kelima, gambar dan suara harus jelas. Kemudian yang keenam, pada bagian awal memperkenalkan diri dengan baik, NPM, nama dan kelas Anda. Kemudian akun YouTube menggunakan namanya sesuai dengan syakat. Deadline-nya Jumat 30 Juli 2021 pukul 23.59. Lewat dari itu tidak dinilai. Teruskan nilai link video YouTube pada jawaban assignment dan upload file Python-nya di sini. Nah, kemudian setelah itu kita mencari dataset di Kaggle. Nah, di sini saya sudah mencari dataset di Kaggle. Di sini saya menggunakan dataset Pokemon Image dataset. Nah, di sini ini ukuran filenya itu 2 MB. Untuk konteksnya di sini gambar semua Pokemon dari generasi 1 sampai generasi 7 bersama dengan jenis atau kemampuan gitu. Kemampuan yang pertama dan kemampuan yang kedua untuk berbagai Pokemon yang terdata. Nah, di sini datanya berupa .csv. Untuk inspirationnya itu bentuk evolusi baru dari 2 Pokemon yang berbeda. Nah, di sini ada prediksi dari primer dan sekunder dari Pokemon dari gambar. Nah, identifikasi jenisnya yaitu memiliki bentuk evolusi berdasarkan bentuk yang telah berkembang, seperti dari Pikachu dari Pichu yang jadi Pikachu. Kemudian untuk memprediksi Raichu gitu. Nah, di sini untuk future work ideasnya itu dia itu menginformasikan kayak generasi, terus kekuatannya, kemudian fotonya diklasifikasiin. Nah, di sini untuk knowledge-nya itu datanya itu dari http://pokemon.net vocodex.nasional, dan cover image-nya ya dari www.hjackets.com blog Pikachu custom for kids and adult. Nah, di sini data Explorer-nya itu yang 2,41 MB itu yang berisikan Pokemon.csv-nya ini berupa Excel-nya itu ada 3 kolom dengan isiannya itu nama dari Pokemon, kemudian tipe yang pertama, yaitu maksudnya tipe ini kekuatan yang pertama, dan yang keduanya itu apa gitu. Nah, detailnya di sini ada 809 value. Di sini ini ada 809 image dari berbagai nama, dan tipe yang pertama dan tipe yang keduanya itu cuman tipe yang pertama banyak nih, ada grass, fire, water, bug, normal, segala macamnya. Dan sedangkan untuk yang tipe yang kedua hanya untuk Python dan terbang saja, flying saja. Ada juga ground dan fairy, rupanya ada dragon juga. Oh, ada grass juga. Nah, jadi di sini detailnya di sini ada 809 dengan
tipe primary type-nya dan secondary type-nya. Di sini ada water, normal, dan another, dan di sini ada null, flying, and other. Tagnya tadi ada 3 kolom. Kolomnya ini ada nama tipe yang pertama, namanya di sini ada 809, yang namanya berbeda-beda 809. Kemudian untuk tipenya itu ada yang pertama, tipe yang pertama itu ada waternya 14%, normalnya 13%, dan othernya itu 73%. Banyak nih. Untuk tipe yang keduanya, secondary type-nya itu ada flying, null, dan other. Nah, di sini setelah kita download datanya, kita buka di sini, kemudian kita ekstrak. Nah, di sini nih Pokemonnya ini untuk Excelnya di sini ada namanya itu, dan tipe 1 dan tipe yang kedua. Untuk CSV-nya, untuk image-nya di sini banyak nih. Untuk image ada berbagai macam foto. Ini tiap foto beda nih untuk Pokemonnya. Ada Cherubi, Seren, Clouster, Cosmog, sampai 809 item. Kemudian lanjut ke sini tadi, sesudah kita mendownload datasetnya, kemudian kita buka Jupyter kita. Nah, di sini saya sudah menaruh filenya di download arsip. Ini CSV-nya. Nah, di sini kemudian kita buka ini. Nah, udah buka di sini. Ini udah Python-nya saya sudah codingkan, karena jika satu-satu mungkin untuk waktu tidak cukup. Kemudian kita running ya di sini. Kemudian yang pertama di sini untuk mengimport libraries terlebih dahulu, kita mengimport pandas. Nah, di sini ASPD kita singkat menjadi PD. Untuk import numpy as np, kemudian import matplotlib.pyplot as plt, kemudian import matplotlib.image as mpmg, kemudian lanjut ke import matplotimage as mapimage mpimage, kemudian import matplotlib gridspec as gridspec, dan import seaborn as sns, kemudian import os, kemudian import tensorflow as tf, from tensorflow import keras as ks, from keras.untils import to categorical, kemudian from keras untils import to categorical tadi kan untuk inform. Terus kemudian from keras processing image import image data generation, kemudian lanjut ke df, ke reading the CSV file. Di sini kita untuk membaca .csv-nya kita gunakan perintah df sama dengan pd.read underscore csv. Ini letaknya di mana tempat CSV-nya disimpan, kemudian df.save. Nah, di sini dia jika di run dia akan tampil bahwasannya file .csv-nya itu berupa gambar 809 data nama yang berbeda, kemudian kolomnya ada 3. Kemudian lanjut ke
ke untuk yang pertama dev head. Nah sini yang pertama perintahnya df.head dalam kurung 3. Nah di sini dia akan menampilkan tiga Pokemon yang tipenya sama dan type yang keduanya sama. Nah kemudian di sini ada Bulbasaur, Ivysaur, dan Venusaur. Dan ini yang pertama yang pertama betul datanya yang paling atas gitu, ketiga. Kemudian untuk let's sort the Pokemon names order to keep in match with available image file. Di sini dia df2 df.sort value by name and setting true if set index drop true. Kemudian kita running, jika tidak ada masalah apa-apa dia tidak akan muncul. Kemudian df2.head, dan di sini dia setelah tadi di sorting gitu value-nya dari nama dan ascending-nya itu harus true, preset index-nya itu harus true. Kemudian nanti akan tampil df2.head 5 yang paling atas akan keluar nama Avsanov dan Abomasnow, tipenya grass, tipenya yang keduanya S, kemudian yang kedua Abra fisik nan, dan ini tidak terdeteksi gitu yang order tadi nan ini. Kemudian ada Absol Dark nan, Axelgor Bak nan, dan Axeles Blade Steel Ghost Steel. Yang ini pertama, tipe yang pertama Steel, dan tipe yang kedua yaitu Ghost Hantu. Dan let's untuk jadi kita di sini untuk mengkombinasi tipe pertama dan tipe yang kedua itu untuk memvisualisasi dalam bentuk table untuk kapabilitas dari Pokemonnya. Nah di sini tipe yang pertama, tipe type 1 sama dengan df type 1 totalis tulis. Kemudian type 2 yaitu df type 2 tulis typo dalam kurung typo-nya sama dengan type 1 dan type 2 itu ditambahin gitu. Kemudian plot figure fix size-nya itu 14 dan 6. Kemudian SNS count plotnya itu X sama dengan typo, X sama dengan typo tadi yang tipe 1 dan tipe 2 itu ditambahin gitu. Kemudian plot title types of Pokemon untuk nama dari tabelnya ini. Kemudian plot show, di sini plot show-nya ada plot show-nya itu count-nya itu dari 0 sampai dengan 120. Kemudian untuk dari tipenya itu dari grass sampai dengan flying, tipe dari Pokemonnya itu, kekuatannya, kemampuannya. Kemudian X1 sama dengan df dot type value count-nya itu case, dan Y1 nya dulu type-nya value count value, X2 nya itu untuk kunci, dan Y2 nya itu untuk value-nya. Setelah di run tidak ada terjadi apa-apa. Kemudian sama XY1 nya data frame-nya S1 sama S1, Y1 dengan Y1. Kemudian sort value-nya ascending true, in place true. Kemudian XY2 nya sort value ascending true dan in place nya true juga. Kemudian jika tidak ada apa-apa, tidak ada yang error, lanjut ke plot untuk style use GPP plot. Kemudian PLT figure fix size nya 30 sampai dengan 7. Gspec nya itu grid spec dot grid spec 2,2, TP nya plot subplot gspec 0,1, BT nya itu plot subplot gspec 1,1. Untuk TP bar nya XY1, X1, XY1, Y1, colornya itu warnanya itu blue, green, red. Aduh, sampai sini Pak.
Kemudian untuk BT2 nya itu seperti ini, BT inverse ya, BT set exit plot things layout, kemudian tipe dot set title Pokemon be set on type 1 dan type 2 plot show. Di sini nanti jika sudah plot show kita enter, kita running dan muncul dari sini table dengan nama Pokemon be set on type 1 dan type 2. Di sini ada 0 sampai dengan 100 dan 0 sampai dengan 80 ke bawah. Nah, kemudian di sini ada berbagai macam tipe dari Bug, Dark, Dragon, Electric, Fiery, Fighting, Fire, Flying, Ghost, Grass, Ground, Ice, Normal, Poison, Physic, Rock, Steel, dan Water. Kemudian lanjut ke untuk view dari profile Pokemonnya ini. Nah, jadi kita yang pertama itu patch terlebih dahulu. Patchnya ini tempat image-nya itu di mana. Kemudian Fig, AX1, X2, X3 dan S4. Kemudian dalam kurang S5 sampai dengan S8. Kemudian plotnya 2,4, 2 sampai dengan 4, fix size-nya 12 sampai 0. Kemudian AX-nya itu AX1 sampai dengan S8. For E in range-nya itu 8 karena dari X1 sampai dengan S8 tadi. Image-nya itu map mp image.imrate pet plus df name. Kemudian I bintang 3 plus png. Nah, di sini dia nanti akan membaca dari image itu, memapping image-nya dari yang pertama sampai dengan yang ke ada 3 kali 3 9 berarti dia 9 Pokemon yang akan dibaca di sini. Kemudian X1 itu image show-nya, kemudian set title, df name, kemudian axis-nya off. Kemudian plotnya itu plt.things_layout, kemudian plot show. Dan setelah di enter, setelah di running akan muncul 9 mungkin muncul 8, saya lupa, dari 8 Pokemon yang pertama di sini. Bulbasaur, Ivysaur, Blastoise, Sandslash, ada Alakazam, Magmar, Ursaring, Claydol. Kemudian untuk getting all image pet into the data frame. Nah, di sini dia untuk semua image tadi di data frame name. Yang pertama itu angka yang 11 itu pet sama tadi pet. Nah, ini image-nya taruh di mana, foldernya di mana, kita taruh di sini. Kemudian image underscore name sorted os listdir. Jadi sini untuk ngelis berapa aja gitu image-nya. Kemudian image pet for in image name, kemudian image pet-nya dot append pet plus i. Jadi dia nambah terus dia yang dibaca dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Kemudian df2 file pet sama dengan image.pet. Kemudian pop type-nya kosong, code-nya kosong, for e in range df2.save 0. Nah, di sini jika df2-nya tipe yang pertama itu grass dan yang tipe yang kedua juga grass, jadi dia kategorikan grass. Kemudian untuk df2 jika yang kedua yang di sini ini, jika yang tipe yang pertama water dan tipe yang kedua water dimasukkan ke dalam tipe water.
Kemudian elif nya yang ketiga yaitu jika fire dia akan fire juga itunya jenisnya. Kemudian else type of append jika tidak terdetek dia and none, kemudian code appendnya none juga. Kemudian di sini untuk menampilkan untuk df2 tipe poke underscore type, kemudian df2 nya itu code new df2.drop tipe 1 tipe 2 dan name axis 1 df nya itu new underscore df jika type nya tidak terdeteksi yaitu none, new df reset index kemudian new df.reset index drop true dan in place. Kemudian jika sudah di coding di running, kemudian new underscore df.head, jadi dua data yang di atas itu apa gitu yang image-nya yang keluar itu di sini, image yang keluar itu tipenya grass dan kodenya 1, dan untuk yang image yang kedua itu tipenya water. Kemudian kita coding lagi sns.codePlot x sama dengan new df.type, kemudian plot.title Pokemon going for training, kemudian plot y label number of image, kemudian Pokemon going for training. Di sini nanti dia jika sudah di running akan muncul teks 0,05 number of image-nya. Kemudian number of image-nya ini dari 0 sampai dengan 100 untuk grass, kemudian tipenya itu untuk air 130-an, untuk api sampai 65. Untuk augmentation-nya di sini train data gain, image data generator. Di sini untuk train data gain, image data generator rescale-nya 1 titik ring 255, saturasinya range-nya 40 sampai dengan validation split-nya 0,1. Kemudian untuk training generation-nya, train generatornya itu train.datagain.flow underscore from data frame new df, kemudian x underscore call file patch, y call-nya type-nya, target size-nya 120, color mode-nya itu RGBA, class mode-nya categorical, batch size-nya itu 32, shuffle through, seed yang pertama, seed 1, subset training, validation generator, train data again, flow from data frame, new df, x call file patch, y call type, target size 120, color mode-nya itu RGBA, class mode categorical, batch size-nya 4, shuffle-nya itu true, sensit-nya 1, subset-nya validation. Kemudian nanti jika di-enterkan nanti font-nya itu 260 validasi image untuk file namanya dan belonging to 3 class. Untuk font 28 validasi image, file name belong to class 3 juga, 3 kelas juga. Kemudian untuk image sample for which training gonna take place. Di sini untuk sampel untuk tempatnya itu. Di sini image sampelnya train generation.next, flat figure fixed size 10,10 for E in range 9, kemudian plot subplotnya 3,3, kemudian float show-nya plt.show. Ketika running dia akan muncul 9 gambar ini. Dia memplotting size yang 10,10 dari dia yang 10 nya itu image yang 10 ke 10.
dimulai dari 10 yang ke 20 mungkin gitu. Kemudian untuk modelnya, model KS nya model sekuensial. Jika sudah loss kategorikal, habis itu model dot summary-nya kita enter. Nanti di sini akan tampil modelnya sekuensial. Dia layernya itu tipenya ada layer, output, save, dan param. Di sini layernya ada dense, kemudian conv 2 tuh most flowing, distance 1, distance 2 sampai. Nah, total params-nya itu 8,971,479. Trainable params-nya itu 8,971,479 non-trainable params. Untuk model .layers-nya itu TensorFlow.python.keras layer core distance sama dengan TensorFlow Python keras layer core distance. Creating callback to stop training when particular accuracy is reached. Untuk class-nya itu myCallback tf.keras.callback. Kemudian callback sama dengan myCallback dalam kurung. Jika di running tidak ada masalah, tidak ada error, dia akan langsung ke langkah selanjutnya yang ke-25. Historinya itu modelnya .fit training generator, validasi data, invalidation generator, kemudian batch-nya size 20, epoch-nya 100. Callback-nya itu tf callback radius float callback. Kemudian jika di enter dia akan epoch-nya 1 sampai 100. Di sini epoch sampai dengan 100. Di sini. Kemudian lanjut ke untuk memplotting style. JPP plotnya ACC history, kemudian file ACC history, lossnya history, file underscore lossnya history, kemudian epochnya range-nya itu len ACC, plot figurnya fix size 6,5. Untuk plot epochnya itu R label training akurasi, kemudian plot epoch file ACC B label validation akurasi, kemudian plot title-nya itu training A validation akurasi, plot X table-nya epoch, plot X Y label akurasi. Untuk yang di bawah namanya akurasi dan yang ke atas label. Plot legend, plot figure fix size-nya 6,5. Kemudian bawah lagi plot figure fix size 65, plot epoch loss label training, dan plot .show. Jika sudah di running akan muncul seperti ini. Training for validation akurasi. Yang pertama, akurasinya di sini yang di atas akurasi dan yang di bawah ini epoch ke kiri, yang ke atas akurasi. Dan untuk training and validation loss-nya itu yang di kiri ke atas, yang untuk garis X-nya itu loss, dia dari 1045 sampai 1080. Untuk epochnya itu 0 sampai dengan 100. Jadi demikian untuk ujian akhir semester ini untuk menjelaskan data Kaggle untuk digunakan dalam Python untuk melakukan deep learning dalam Python. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.